Di dalam dunia MMA modern, banyak petarung datang dan pergi. Menang beberapa kali, lalu kalah, atau mungkin dilupakan. Namun, ada sedikit nama yang konsisten menjaga rekor sempurna di level tertinggi dalam divisi featherweight yang dipenuhi petarung legendaris. Salah satu nama itu adalah Movsar Evloev. Dia tidak pernah dikenal sebagai trash talker yang flamboyan. Dia juga bukan pencetak highlight knockout seperti Ilia Topuria. Namun diam-diam, dia adalah teka-teki yang sulit dan belum terpecahkan pada divisinya. Hari ini, kita akan menyusuri perjalanan panjang seorang anak yang berasal dari Ingushetia yang memadukan warisan gulat Kaukasus dengan teknik striking modern, menapaki setiap jenjang kompetisi dengan disiplin luar biasa, hingga berdiri di puncak divisi featherweight. Movsar Magomedovic Evloev lahir pada 11 Februari tahun 1994 di Ingushetia, sebuah republik kecil di Kaukasus Utara, Rusia. Wilayah ini dikenal dengan pemandangan pegunungan yang indah, tetapi juga dengan sejarah panjang konflik dan perjuangan. Dia tumbuh dalam lingkungan yang keras, tempat di mana disiplin adalah sebuah kebutuhan, bukan sebuah pilihan. Orang-orang di sekitarnya hidup sederhana, dengan nilai kekeluargaan yang kuat. Seperti banyak anak lelaki Kaukasus, dia mengenal olahraga bertarung lebih cepat daripada kebanyakan anak-anak lainnya. Gulat dan sambo adalah olahraga yang umum dalam masyarakat tersebut. Namun, berbeda dengan teman sebayanya yang sekedar menjadikan hal tersebut sebagai hobi, dia memperlakukan latihan fisik dengan keseriusan seperti seorang profesional. Bahkan sebelum dia remaja. Setelah melewati masa sekolah dasar, dia mulai aktif di klub gulat lokal. Pelatihnya melihat bahwa Movsar memiliki daya ledak yang tak biasa, kontrol pinggang yang presisi, dan yang terpenting, mental kompetitif. Memasuki remaja, dia mulai menekuni Greco-Roman Wrestling secara formal, lalu meraih status Master of Sport di Rusia. Namun, dia tidak berhenti di situ. Dia juga mulai menjajal seni bela diri campuran atau MMA amatir, di mana dia melakukannya pada ajang-ajang kecil di sekitar wilayah Ingushetia dan Dagestan. Kala itu, MMA di Rusia belum sepopuler sepak bola ataupun tinju. Tapi bagi Movsar, kombinasi pukulan dan grappling seperti tantangan intelektual. Dia menyadari bahwa bertarung dalam satu dimensi saja itu tidaklah cukup. Mental inilah yang kelak membentuknya menjadi salah satu petarung yang paling komplit. Pada usia 19-20 tahun, dia sudah rutin menjalani pertarungan-pertarungan amatir, menghadapi lawan-lawan yang lebih tua. Beberapa lawan bahkan tidak percaya bahwa Movsar Evloev masih remaja, karena fisiknya yang sudah terbentuk dan teknik grapplingnya banyak membuat orang frustasi. Pada tahun 2014, akhirnya Movsar memutuskan untuk terjun ke dunia MMA profesional. Debutnya di ajang M1 Global Rusia menunjukkan potensi yang luar biasa. Dalam pertarungan pertamanya, dia menang melalui submission rear naked choke pada ronde kedua. Dalam beberapa laga berikutnya, dia mulai menunjukkan variasi, baik itu melalui submission, decision, maupun melalui knockout. Hasilnya tetap sama, dominan.
Dia bahkan tidak hanya mengalahkan lawannya, tetapi mematikan semangat bertarung mereka. Seiring reputasinya berkembang di M1 Global, salah satu organisasi MMA terkemuka di Rusia, dia mulai tampil rutin di ajang tersebut. Ini adalah momen penting, karena disinilah Movsar mengasah gaya bertarungnya yang menjadi lebih sistematis. Perjalanan menuju sabuk bukan proses yang instan. Dia mengumpulkan kemenangan demi kemenangan, menunjukkan kombinasi chain wrestling, kontrol posisi yang dominan, dan basic striking yang makin rapi. Pada tahun 2017, dia memenangkan sabuk interim bantamweight M1 Global setelah menaklukkan Alexei Nezorov melalui knockout. Sabuk interim itu kemudian disatukan menjadi gelar undisputed setelah dia mengalahkan Pavel Vytryk. Tidak hanya sekali, Movsar Evloev mempertahankan sabuknya sebanyak 3 kali pada ajang M1 Global. Puncak karirnya di M1 terjadi saat dia mempertahankan gelar juaranya untuk ketiga kalinya dan menjatuhkan Rafael Diaz dalam 21 detik di ronde kelima dengan pukulan jab-jab cross, lalu diikuti dengan ground and pound yang brutal yang memaksa wasit untuk menghentikan pertarungan tersebut. Momen itu viral di komunitas MMA Rusia, menjadikan dia salah satu prospek yang paling menjanjikan dari Rusia. Pada awal tahun 2019, UFC resmi merekrutnya setelah rekornya di M1 menjadi 10-0-0. Momen ini menandai transisi dari panggung regional ke panggung dunia. Banyak analis yang mempertanyakan apakah gaya bertarung Movsar Evloev bisa efektif di UFC pada divisi featherweight, divisi yang dihuni striker elit seperti Max Holloway maupun Alexander Volkanovski. Debutnya di UFC Fight Night melawan Sung Woo Choi menjadi jawaban. Movsar menang dominan melalui keputusan mutlak atau unanimous decision, mencatatkan 5 takedown sukses dan kontrol grappling total. Publik mulai melirik, meskipun belum banyak yang menaruh perhatian. Dia tetap konsisten, bukan petarung yang suka banyak bicara. Dia hanya menunjukkan hasil di dalam oktagon. Sejak debutnya di UFC, Movsar menjalani perjalanan yang konsisten. Pertarungannya melawan Enrique Barzola, dia menang melalui unanimous decision. Pertarungan berikutnya ketika dia melawan Mike Grandi, dia mendominasi striking dan takedown, dan kembali menang melalui unanimous decision. Pertarungan berikutnya melawan Nick Lentz. Dia sempat kesulitan pada ronde pertama, tapi kembali mengontrol ronde kedua dan ketiga, yang menghasilkan kemenangan melalui split decision. Pertarungan berikutnya melawan Hakim Dawodu. Dia mempertahankan rekor tak terkalahkannya melalui grappling yang membuat lawannya sangat kesulitan, dan memenangkan pertarungan tersebut melalui unanimous decision. Puncak pengakuan datang saat dia mengalahkan Dan Ige melalui unanimous decision pada tahun 2022. Itu momen di mana komentator mulai serius menyebut Movsar sebagai calon penantang gelar. Bahkan dalam pertarungan sengit melawan Diego Lopez, dia menunjukkan mental baja. Lopez nyaris mengunci submission beberapa kali, namun Movsar tetap tenang dan keluar dari posisi berbahaya, dan berhasil memenangkan melalui unanimous decision dan mendapatkan fight of the night pada pertarungan ini. Pada Januari tahun 2024, dia menghadapi Arnold Allen dalam laga yang banyak memprediksi akan menjadi ujian yang berat, dan dia lagi-lagi mendominasi pertarungan tersebut. Dana White sempat mengkritik gaya bertarungnya karena terlalu aman, tapi tidak ada yang bisa membantah efektivitasnya. Dia menang lagi, dan rekor menjadi 18-0-0. Puncak karirnya di UFC terjadi saat dia melawan Aljamain Sterling pada UFC 310 pada bulan Desember tahun 2024. Sterling, mantan juara pada divisi bantamweight, kini harus naik ke featherweight dan menguji ground game dari Evloev. Di kandang lawan, Evloev menunjukkan gaya bertarung yang lengkap, pressure berkelanjutan, takedown yang akurat, pengendalian posisi, dan ground and pound ciri khasnya. Dia menutup laga dengan kemenangan unanimous decision atas Aljamain Sterling.
memberikan bukti nyata bahwa posisi Movsar Evloev di rank teratas pada divisinya bukan semata-mata terjadi tanpa sebab. Gaya bertarung Movsar Evloev layaknya bermain catur. Dia jarang terburu-buru untuk mengincar knockout. Sebaliknya, dia menguras stamina lawan dengan chain wrestling yang konsisten, tekanan clinch yang luar biasa, lalu ground and pound yang disiplin. Menurut data statistik dari UFC, takedown sukses rata-rata adalah 4,7 per 15 menit dengan akurasi takedown 48% dan memiliki 60% significant strike defense. Meskipun striking dari Movsar Evloev tidak begitu populer, dia menggunakan pukulannya hanya untuk membuka celah melakukan takedown. Sebagian penggemar menilai gaya bertarungnya terbilang membosankan, tapi bagi penggemar lainnya menyebut bahwa ini adalah bentuk kesempurnaan dari sebuah kontrol. Pada Juli 2025, Movsar Evloev dijadwalkan menghadapi Aaron Pico pada UFC di Abu Dhabi. Pertarungan ini disebut Dana White sebagai eliminasi title shot. Jika menang, peluang menghadapi Volkanovski mungkin terbuka lebar. Sebagian analis juga memprediksi bahwa pertarungan rematch melawan Diego Lopez akan terjadi pada akhir tahun. Saat video ini dibuat, Movsar Evloev menduduki peringkat kedua pada divisi featherweight di UFC dan belum ada tanda-tanda bahwa dia akan berhenti. Dalam dunia MMA, sudah sangat umum jika seorang petarung menggunakan trash talk untuk meningkatkan popularitas demi menjual sebuah pertarungan. Tidak memberikan judgement apakah hal tersebut baik atau hal tersebut buruk. Namun, Movsar Evloev memilih jalan yang berbeda. Dia membiarkan rekornya berbicara. 19 pertarungan dan 19 kemenangan. Movsar Evloev belum pernah kalah. Pada usia 31 tahun, Movsar Evloev berdiri di persimpangan jalan antara kejayaan abadi atau akhirnya menemukan lawan yang bisa memecahkan teka-teki gaya bertarungnya. Satu hal yang pasti, dia sudah menjadi salah satu petarung teknis yang paling disiplin yang pernah muncul dari Kaukasus. Dan mungkin babak yang paling menentukan baru saja dimulai. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Kalian juga bisa klik tombol subscribe-nya jika kalian ingin mendukung channel ini untuk lebih berkembang. Atau kalian juga bisa bergabung di membership, di mana nantinya di membership kalian akan mendapatkan video-video yang lebih eksklusif. Stay sharp, stay fierce, and always trust your fight instinct.